Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Integral Education di sini. Hari ini kita bakal belajar lagi nih teman-teman di penalaran matematika persiapan UTBK 2025 ya. Aku nggak pakai facecam nih teman-teman ya, karena facecamnya sedang ada kendala ya. Jadi nggak apa-apa lah ya, kita upload video tanpa facecam. Yang penting teman-teman bisa belajar di channel ini gitu ya. Oke, UTBK tinggal menghitung hari lagi nih, ya tinggal 2 bulan ya, Maret sama April, ya 2,5 bulan lah. Jadi matangkan persiapan kalian semua. Oke, yuk kita bakal belajar soal PM ya. Ini soal asli tahun 2024 teman-teman ya. Nah di sini mengenai jarak, kecepatan dan waktu ya. Tapi sebelumnya jangan lupa buat teman-teman tekan tombol like, comment, share dan subscribe-nya agar bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke, yuk kita lihat. Sebelum kita mengerjakan soal ini, jangan lupa teman-teman kita punya tryout UTBK dari Integral Edu ya, melalui website integraleducation.id. Nah ini batch 4 pengerjaannya tanggal 17 sampai 23 Februari hanya dengan 10.000 saja teman-teman ya. Teman-teman nanti akan mendapatkan EA Games ya setelah mengerjakan TO, yang kalau teman-teman kumpulkan nanti bisa untuk beli 1 TO menggunakan 10 games tersebut. Kita juga punya gratis pembahasan soal via Zoom sebelum tryoutnya ya. Oke, fasilitasnya ada di sini, kemudian subtesnya ada di sini. Ini sesuai dengan sistem UTBK terbaru ya. Jangan lupa periode pengerjaannya tanggal 17 sampai 23 Februari ya. Ini alur pendaftarannya, silakan diikuti aja. Nanti teman-teman bisa join ke grup WA kami. Oke? Ditunggu partisipasinya buat teman-teman semuanya di TO batch 4 ini ya. Oke, yuk kita kerjakan dari nomor 1. Jadi ini Ocep. Ocep mengemudi mobil dari kota A. Ini kota A nih ya. Mamat dari kota C. Oke, jadi Ocep dari A, Mamatnya dari C ya. Kota C itu ini nih. Nah, jarak kota A dan B ada 80 km. Oke, jadi jarak A ke B itu 80 km. Berarti satu petaknya jelas ya. Satu petaknya itu adalah dibagi 4 ya, karena A ke B kan ada 4 petak nih. Jadi tinggal dibagi 4 aja, ketemunya 20 km. Oke, gampang. Untuk mencapai satu kota dari kota lainnya, setiap kendaraan harus menggunakan jalan raya berupa garis. Nah, jadi garis-garis ini nih menyatakan jalan raya ya guys ya. Laju mobil OC 40 km per jam, sepeda motor Mamat 50 km per jam. Oh, ini mobil sama motor kencengan motor ya. Oke, nomor 1. Jika Ocit, nah ini Ocit nih, padahal tadi ngomonginnya Ocep sama si Mamat ya kan, jadi beda orang nih guys. Nah ini si Ocit berjalan kaki dari kota B ke D secara langsung. Nah gimana tuh? Kalau berjalan kaki secara langsung berarti kan nggak lewat jalan raya. Ingat tadi garis-garis ini nih mewakili jalan raya ya guys. Jadi kalau berjalan kaki secara langsung berarti dari B ya lurus ke D. Nah seperti ini. Jadi secara lurus miring gitu ya jalan kaki dia. Jadi kita bisa bikin diagramnya seperti ini nih ya, gambarnya jadi seperti ini. Jadi ini adalah kota B, ini adalah kota D. Nah ini segitiga siku-siku kan ya. Jadi bisa kita pakai Pitagoras ya buat mencari jarak dari B ke D. Nah jarak dari B ke sini itu kan 20. Nah ini kita lihat, ini satu petak doang ya. Nah yang ke atas, dari sini ke atas itu kan 2 petak, berarti 40. Udah bisa kita cari pakai Pitagoras ya. Jadi jarak terdekatnya kan berarti langsung miring itu tuh, panjang dari B ke D. Sama dengan apa? Sama dengan akar. Yuk Pitagoras gimana? 20 kuadrat tambah 40 kuadrat. Ya. Karena ini yang dicari yang sisi miring ya. Sisi di depannya siku-siku. Makanya Pitagorasnya ditambah. Berikutnya udah tinggal kita hitung. 20 kuadrat itu 400 ya. 40 kuadrat, 40 kali 40, 1600. Oke? Jadi ketemunya adalah 2000. Nah 2000 ini bisa disederhanakan teman-teman. Jadi bukan kita akarkan, ya kan emang gak ada akarnya gitu ya. 2000 gak bulat gitu. Jadi kita sederhanakan. Berapa kali berapa ketemunya 2000? Ayo kita pakai 400 kali 5 ya. Langsung aja. Oke? 400 kali 5 itu 2000 bener ya. Akar 400 itu 20. 20 akar 5-nya ya akar 5. Nah ini dia ya, 20 akar 5 km. Ini adalah jarak terdekat yang ditempuh si Ocit. Oke paham ya. Ini gampang kok, cuma tinggal Pitagoras doang. Oke lanjut ke nomor 2. Oke ini nomor 2. Nah ini udah ngomongin si Mamat nih. Mamat kan yang tadi diomongin ya.
Mamat berangkat dari C ke A dengan terlebih dahulu melewati B menggunakan motornya. Oh, berarti harus lewat jalan raya. Waktu tersingkat yang diperlukan Mamat adalah berapa menit? Oke, Mamat dari C ke A, tapi harus lewat B. Wah, gabut banget ini ngapain ya? Coba kita lihat. Dari kota C kan ini guys. Dia mau ke A, tapi harus lewat B. Berarti muter dong ke bawah dulu ya. Jadi dari C ke B, berarti ke bawah dulu. 1, 2, 3, 4. Oke. Ya itu nggak lurus guys ya, nggak apa-apa lah ya. Ini udah 4 kotak ya dari C ke B. Terus habis itu ke A, berarti kan ke atas. Nah ini 1, 2, 3, 4. Oke, berarti berapa kotak totalnya? Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya 8 kotak ya. Jadi jaraknya adalah berapa? Jaraknya adalah 8 dikali 20 gitu. Ketemunya 160 km. Nah ini adalah jarak yang ditempuh siapa? Si Mamat guys. Nah dicarinya waktu ya, waktu tersingkat berarti kan bener nih, jarak tersingkatnya kan tadi itu ya. Jadi kalau waktunya jarak dibagi kecepatan 160 dibagi kecepatannya Mamat berapa? Kecepatan Mamat 50 km per jam dibagi 50 ya. Tapi ini satuannya dalam jam nanti ya. Nah biar kita langsung jadikan menit, langsung aja kita kalikan 60 di sini guys ya. Ini sudah dalam menit satuannya ya. Oke, nah ini dicoret aja. 0 sama 0-nya dibagi 60 dibagi 5 itu 12. Ya, jadi ketemunya tinggal 16 dikali 12. Ya, ketemunya berapa nih 16 kali 12 kalau kita hitung ya. Ini 12 1, ini 3 6 1. Jadi 291 ya, 100 ya 192 menit. Nah, ini dia jawabannya ya. Jadi ini adalah waktu tersingkat yang diperlukan oleh si Mamat ya. Dari C ke A tapi harus lewat B. Jadi muter guys ya, muter ke bawah dulu. Oke, paham ya? Itu buat nomor 2. Ini cuma tinggal nyari waktu doang, gampang kok ya. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, sekarang si Ocep. Ocep ngapain Ocep? Ocep berangkat dari A. Oke, dari A menuju D ya. Jadi dari A menuju D, tapi harus lewat E dan C dulu. Waduh, ini tambah gabut lagi guys ya, melebihi si Mamat ini gabutnya ya. Jadi kalau kita lihat dia dari A mau ke D nih, ya kan? Ini udah deket sebenarnya jaraknya, udah deket, tapi dia harus muter dulu ke E, habis itu ke C. Oke, berarti lewatnya mana aja yuk? Berarti ke E dulu, ke E berarti ke sini, 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 sini. Ya, berarti berapa kilometer tuh? 100 ya, 100 km. Oke, kita jangan ngitung kilometer dulu, kita ngitungnya petaknya dulu ya. Ini kan 5 petak, habis itu ke C. Sini, sini, sini. Nambah 3 petak. Habis itu sini baru sampai di D. Ya, jadi seperti inilah rutenya guys. Ya. Oke, ini berapa petak ini? Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 petak, ya. Karena ada 11 petak, berarti jaraknya adalah apa? 11 dikali 20 sama dengan 220 km. Ya udah, tinggal cari waktu sama kayak tadi ya. Waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 220 dibagi kecepatan. Kecepatannya adalah si Ocep. Ingat, si Ocep 40 guys. Ya, ini masih dalam jam, ingat. Nah, dia mintanya menit. Ya berarti 220 dibagi 40 kita kalikan 60. Ya, ini sudah menit ya. Menit. Oke, ini huruf M-nya misah, nggak apa-apa lah ya. Udah tinggal dicoret. Yo, coret yuk. 00. Oke, 60 dibagi 4 berapa? Betul, 15 ya. Jadi 22 dikalikan 15. 22 kali 15 berapa? Oke, kita lihat 10, 1, 11, 22, 0, 3, 3. Oke, ketemunya 330 menit. Nah, ini soal isian singkat ya. Jadi jawabannya adalah 330 ya. Gini aja, nggak usah ditambahin menit lagi karena ini udah menit ya, udah ada menitnya. Jadi cukup angkanya saja, oke? Bisa ya? Bisa ya, bisa. Ini mirip dengan yang nomor 2 tadi. Yang penting kalian ingat konsep jarak kecepatan waktu. Hubungannya apa sih gitu kan? Jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Ya berarti kalau nyari waktu, jarak dibagi kecepatan. Ini ya, tinggal dimain-mainin aja rumusnya kok. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, di sini Ocep dan Mamat katanya mereka berjanji untuk ketemuan di kota E nih. Nah, Ocep dari kota A berangkat pada pukul 7. Agar Mamat yang berangkat dari kota C tiba di kota E bareng, ya ini pada saat yang sama kan berarti bareng nih, barengan sama si Ocep. Mamat perlu berangkat pukul berapa? Oke, kita lihat. Nah, Mamat dari A mau ke C.
Bukan, Mamat dari A mau ke E, ding. Nah, kita lihat dari A ke E. Dari A ke E tadi jaraknya berapa? Udah ngitung tadi ya, dari A ke E. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 guys. Berarti 5 kali 20. Bisa ya? 100 km ya. Berarti kita cari waktu masing-masing dulu ya. Waktu Ocep, berarti jarak Ocep berarti 100 km tadi. Terus dibagi dengan kecepatan Ocep. Kecepatan Ocep adalah 40. Langsung aja kita kalikan 60 ya, supaya langsung jadi menit. Oke, kita coret nolnya, 00 dicoret. 60 dibagi 4 itu 15. Jadi tinggal 10 dikali 15, ketemunya adalah 150 menit guys. Gitu ya. Nah, sekarang berarti kita harus tahu dulu si Ocep ini nyampainya jam berapa nih? Ya, si Ocep nyampainya jam berapa? Kalau dia berangkat jam 7, ya berarti dia nyampainya jam berapa tuh? Ya, berarti 150 menit setelah jam 7 itu, ya, kita tulis 150 menit. Oke, aku tulis di sebelah kirinya aja ya. 150 menit setelah jam 7 pagi, itu jam berapa? Ketemunya adalah jam, kalau 120 menit kan 2 jam, berarti jam 9 kan? Jam 9 pagi, terus lebihannya 120 ke 150 berarti 30 menit. Oke, berarti 9.30 ya. Ini adalah Ocep sampainya jam 9.30 tuh ya. Nah, sekarang kita cari waktunya si Ocit. Oke, sama jarak dibagi kecepatan. Jaraknya Ocit berapa? Ocit itu dari kota C mau ke E ya. Berarti dari C ke E kita lihat. Ya, ini dari C mau ke E berarti 1, 2, 3. Oh, cuma 3 guys. Berarti 3 kali 20 itu 60 ya. Berarti 60 dibagi kecepatan Ocit 50. Terus kemudian diapain? Dikalikan dengan 60 menit ya. Ini biar langsung menit aja. Jadi jaraknya 60 dibagi kecepatan 50 dikali 60. Coret ya. Terus kemudian 60 dibagi 5 itu 12. Ya, berarti tinggal 6 dikali 12, ketemunya adalah 72 menit. Oke. Nah, berarti karena mereka janjian ketemuan jam segini, jam 9.30, berarti kita harus cari 72 menit sebelum jam 9.30 itu jam berapa ya. Berarti 72 menit sebelum 09.30 itu jam berapa? Ya, kalau kita mundur jam dulu deh. Sejam berarti kan 60 menit, berarti kan 08.30. Nah, 60 menit ke 72 menit itu kan lebihnya 12 menit ya. Berarti 30 mundur 12 menit ya. Berarti 08.18. Nah, jawabannya ini dia guys ya, yang D. Jadi si Mamat itu perlu berangkat jam 8 lebih 18 menit ya. Itu pun kalau nggak ada lampu merah, kalau nggak ada macet gitu ya. Ya, tapi ini kita abaikan ya, yang lampu merah, macet itu kita abaikan ya. Jadi kita hanya bicara dari segi matematikanya aja. Oke, paham ya? Jadi segitu dulu pembahasan dari aku buat hari ini teman-teman semuanya. Jangan lupa follow Integral Education untuk mendapatkan informasi lainnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga ikut tryout UTBK Integral Education Batch 4. Karena dengan mengikuti tryout kalian bisa mendapatkan EA Games ya, yang kalau dikumpulkan bisa buat beli paket TO yang lain. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye. Dadah.